Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Encer Fitriani dengan NIM 182221023. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Sugi untuk menjelaskan salah satu dari materi yang sudah dijelaskan pada kontrak perkuliahan kemarin. Saya memilih materi tentang definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Saya akan diskusi dengan ChatGPT. Menjelaskan bahwa mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida atau zat cair dan gas serta gaya-gaya yang bekerja padanya. Ilmu ini mencakup analisis aliran fluida, tekanan, viskositas, serta interaksi antara fluida dan benda padat di sekitarnya. Fluida memiliki sifat yang berbeda dari zat padat karena dapat mengalir dan berubah bentuk dengan mudah di bawah pengaruh gaya eksternal. Oleh karena itu, mekanika fluida memanfaatkan konsep seperti hukum-hukum konservasi massa, momentum, dan energi untuk memahami perilaku fluida dalam berbagai kondisi. Untuk ruang lingkup mekanika fluida terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada statistika fluida atau hidrostatis yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Kemudian konsep penting dari statistika fluida hidrostatis yaitu tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan keseimbangan fluida. Kemudian yang kedua yaitu dinamika fluida atau sering disebut dengan hidrodinamika, yaitu yang mempelajari fluida yang mengalir. Konsep penting dari dinamika fluida di antaranya persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, persamaan Navier-Stokes, serta aliran laminar dan turbulen. Kemudian yang ketiga ada mekanika fluida komputasional atau CFD, yaitu computational fluid dynamics. Dia menggunakan metode numerik dan simulasi komputer untuk menganalisis aliran fluida. Digunakan dalam bidang teknik mesin, teknik sipil, dan industri kedirgantaraan. Kemudian yang keempat dari ruang lingkup mekanika fluida ada mekanika gas dan aerodinamika. Dia yang mempelajari perilaku gas dalam berbagai kondisi termasuk aliran supersonik dan subsonik. Digunakan dalam desain pesawat, roket, dan kendaraan kecepatan tinggi. Kemudian ruang lingkup yang kelima ada reologi atau perilaku fluida non Newtonian, yaitu ruang lingkup yang menganalisis fluida dengan sifat aliran yang kompleks seperti lumpur, darah, dan polimer. Kemudian ada yang terakhir ada hidraulika, ruang lingkup yang mempelajari aplikasi fluida dalam rekayasa seperti bendungan, pipa, dan pompa. Kemudian saya akan penjelasan untuk konsep mekanika fluida memanfaatkan konsep apa saja.
Di sini dijelaskan bahwa konsep-konsep dalam mekanika fluida itu yang utama ada hukum kekerasan konservasi. Konsep ini menjadi dasar utama dalam mekanika fluida dan mencakup tiga hukum fundamental, yaitu hukum kekekalan massa atau persamaan kontinuitas. Ada massa fluida yang masuk ke suatu sistem harus sama dengan massa yang keluar jika tidak ada akumulasi massa. Dinyatakan dalam bentuk diferensial seperti berikut, seperti yang ada di layar rumusnya. Kemudian ada hukum tekanan momentum bersama Navier-Stokes yang tadi dijelaskan dalam ruang lingkup mekanika fluida. Jadi aliran fluida mengikuti hukum kedua Newton FMA dengan gaya yang bekerja berdasar dari tekanan viskositas dan gaya eksternal. Dan rumusnya seperti yang ada di layar. Kemudian juga ada hukum kekerasan energi, persamaan Bernoulli dan persamaan energi. Jadi energi dalam fluida harus tetap konstan sepanjang garis arus dalam kondisi ideal. Kemudian ada memanfaatkan konsep karakteristik aliran fluida juga. Terus juga memanfaatkan konsep gaya-gaya dalam fluida. Ada tekanan fluida, gaya apung, gaya gesek. Yang keempat ada persamaan fundamental dalam mekanika fluida mencakup persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, persamaan Navier-Stokes, persamaan Darcy-Weisbach. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.